Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari minggu sebelumnya ya. Saya share screen terlebih dahulu. Mohon maaf karena beberapa hari terakhir saya nggak bisa ngajar karena mengurusi akreditasi kampus. Oke, kita langsung aja ke materinya. Sekarang sudah sampai minggu ke-11 ya. Minggu ke-11. Minggu ke-11 ya. Kita review dulu ya. Oke, sebelum kita masuk ke minggu ke-11, kita akan seperti biasa melakukan review terlebih dahulu dari minggu sebelumnya ya. Yang pertama kita review tentang pengertian dari UML, dari lalu tahap-tahap dokumentasi. Jadi di mata kuliah ini lebih ke arah perancangan ya, yang sudah saya jelaskan di RPS tentang kita akan belajar bagaimana cara melakukan dokumentasi, analisa kebutuhan sebuah software ya atau perangkat lunak. Kita kembali ke minggu ke-10 ya. Minggu ke-10 ini kita sudah membahas ya beberapa dari pengertian-pengertian UML ya, Unified Modeling Language ya, yaitu bahasa spesifikasi ya, untuk mendokumentasikan. Lalu kita sudah belajar tentang langkah-langkah ya, melakukan dokumentasi, bagaimana cara kita membuat laporan ya, dokumentasi. Langkah-langkahnya juga sudah saya jelaskan di minggu sebelumnya. Dari bab 1 pendahuluan, kebutuhan perangkat lunak sampai model analisis ya. Ini kita juga sudah pelajari tentang bab 1 penulisan, tujuan penulisan dokumen, apa saja tujuannya, lingkup masalah, apa yang ingin dibuat, aturan penomoran, referensi, deskripsi umum ya. Lalu selanjutnya di bab 2 ada banyak nih di bab 2 sampai ada 9 poin ya. Saya sampai minggu terakhir tuh semua sampai ini sampai 2.2 ya. Minggu ini kita akan bahas tentang model use case. Selanjutnya pengertian-pengertiannya ya. Deskripsi umum ya, apa itu workflow ya. Lalu fitur utama ya, dibagi jadi dua yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional ya, seperti itu. Jadi di pembelajaran ini kita gak belajar bagaimana cara kita membuat sebuah program ya. Jadi kita lebih ke arah pendokumentasian. Nanti kalau ke arah program kita belajar di mata kuliah perancangan mata kuliah pemrograman internet. Selanjutnya ini sepertinya kita sudah ya minggu lalu. Untuk materi sudah saya share ya untuk yang minggu ke-10 ini. Untuk yang minggu ke-11 saya belum share karena saya ada kendala teknis nih, saya lagi gangguan server nih mungkin. Oke, kita sudah review. Kita belajar tentang kelanjutannya. Tadi sampai nomor 2.3. Sekarang 2.3. Tentang model use case ya. Jadi kita sebelum itu kita sudah belajar tahap-tahapannya apa saja yang ditulis ya di laporan dokumentasi, karena yang jadi permasalahan seperti ini yang sudah saya jelaskan tuh banyak mahasiswa IT khususnya IT itu yang tidak terlalu menyukai pemrograman ya, karena mungkin karena bukan passionnya, ada yang di game, ada yang di analisis, ada di jaringan ya, itu boleh-boleh saja ya. Jadi jangan berkecil hati ya kalau tidak bisa pemrograman. Kita sama-sama belajar ya, karena ada beberapa job ya tuh yang diminta kita harus bisa memahami analisa seperti itu. Tapi sebelum kita bisa menganalisa, kita juga minimal ya dasar pemrograman kita harus paham ya, seperti logikanya, lalu dasar pemrograman seperti itu, lalu alurnya gitu ya. Mungkin itu kita intermezzo saja yang tadi.
Kemudian kita masuk ke 2.3 ya. Kita belajar tentang use case ya. Sebenarnya model use case ini ada satu diagram saja. Diagram use case ya. Diagram use case itu apa ya ini? Use case diagram saya dulu. Nah ini menggambarkan kebutuhan sistem ya dari sudut pandang user ya. Digunakan untuk menggambarkan hubungan antara intrasistem dan eksternal sistem ya. Jadi menggambarkan ini dari sudut pandang user ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menghubungkan antara internal dan eksternal ya. Atau hubungan antara use case dan aktor ya. Kita akan jelaskan nih satu-satu ya. Dari pengertiannya seperti itu. Nah, kita akan bahas pertama kali aktor ya, aktor. Jadi use case itu berbeda dengan yang kita ajari kemarin tuh IRD, lalu DFD ini berbeda ya, berbeda. Kalau IRD DFD itu lebih ke arah data ya. Entity relationship diagram dan data flow diagram. Lebih ke arah diagram. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi tentang konsep UML ini ya. UML lebih ke arah dua spesifiknya ya. Ke arah apa? Ke arah behavior ya. Behavior, tingkah laku. Sama apa? Satunya tingkah laku lalu atribut ya, atribut. Nah, atribut. Ini saya close dulu pertanyaannya. Saya pindahkan dulu di sini ya. Maaf. Oke. Jadi ada dua, ada behavior sama atribut. Yang di ERD dan di FD itu tidak ada. Jadi konsep UML ini ya nanti dijabarkan lagi ke arah ini, ke arah use case ya seperti itu. Jadi kalau kita menangkap pertama kali tentang UML itu apa? Sesuatu cara untuk menggambarkan sebuah objek lah. Objek yang seperti apa ini? Yang punya dua ini, behavior dan atribut. Contoh seperti yang saya jelaskan tuh kemarin apa ya? Sebuah mobil yang berjalan ya. Itu kan sebuah objek. Nah, objek itu punya atribut ya. Atributnya itu apa? Seperti punya mesin, punya roda, punya setir mobil, ada pedal gas dan sebagainya. Itu atribut mempunyai spesifikasi sendiri. Ya, kemudian ke arah behavior. Ya. Behavior itu adalah tingkah laku ya. Tingkah laku sebuah mobil. Contoh, tingkah laku sebuah mobil itu apa? Bisa bergerak. Nah, karena apa? Karena di atributnya itu ada mesin. Nah, seperti itu. Lalu tingkah laku mobil akan berhenti, tidak bisa dijalankan. Apabila apa? Karena di dalam atribut ya, di dalam spesifik mobil itu ada mesin yang memerlukan bensin ya atau oli seperti itu ya. Nah, itu objek. Jadi lebih ke arah objek, bukan berubah data ya. Nah, nanti kita akan jelaskan lagi ke arah data yang lebih spesifik lagi ke UML ya. Kita kembali lagi ke aktor ya. Ini salah satu simbol ya yang digunakan di dalam use case nanti ya. Sebelumnya itu ada aktor ya. Kita pelajari dulu tentang aktor. Aktor tuh intinya orang ya atau sistem tuh yang ada di dalam eksternal ya, yang ada di luar dari sistem. Contoh seperti ini. Kapan hari itu dicontohkan sama teman-teman tuh sistem informasi rumah sakit ya. Yang menjadi aktor itu siapa ya? Yang menjadi aktor itu orang ya, orang yang langsung berhubungan dengan aplikasi itu sendiri. Nah, apa saja? Contoh di rumah sakit itu ada admin ya, lalu ada petugas rekamedic mungkin atau enggak ada pasien ya, pasien yang langsung berhubungan dengan aplikasi itu. Nah, jadi aktornya apa saja? Ada pasien, ada admin, ada rekamedic ya. Mungkin dokter juga ikut campur dalam aplikasi itu. Contoh, dokter memberikan obat kepada pasien ya, lalu diterima oleh
admin ya, yang nanti akan divalidasi ke arah pasien untuk dilihat. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke arah aktor-aktor ya yang berjalan seperti itu. Berbeda dengan IRD dan DFD ya. Jadi ini lebih seperti ya. Ini aktor dilukiskan dengan peran seperti staf kurir dan lain-lain ya. Nah, gini, Pak, apa mungkin dalam sebuah sistem informasi itu hanya ada satu aktor? Mungkin saja. Karena kembali ke awal, sebuah aplikasi itu tergantung apa yang diinginkan oleh si pengguna. Ya. Cukup satu saja bisa. Jadi misal di dalam use case itu ada satu aktor boleh ya, seperti itu. Selanjutnya use case ya, ini lambang dari use case ya. Jadi bukan bulat ya, ini lebih arah oval tapi ini melonjong ya seperti ini ya, ke samping. Use case itu gambaran apa yang dikerjakan oleh sistem ya, bukan bagaimana sistem mengerjakannya ya. Nah, ini jadi kalau misalnya di simbol use case itu ada seperti ini, nah itu namanya use case. Nah, isinya itu apa? Isinya itu apa yang dikerjakan oleh sistem. Contoh, di sistem informasi rumah sakit ada pasiennya. Di pasien itu pasien itu ingin mendaftarkan diri lah. Berarti aktor itu akan melakukan input atau akan melakukan registrasi terlebih dahulu ke dalam aplikasi ya. Itu yang dinamakan use case ya. Apa yang dikerjakan? Contoh, di sistem itu melakukan apa? Melakukan registrasi ya. Berarti itu yang dinamakan apa yang dikerjakan oleh sistem ya. Bukan bagaimana. Kalau bagaimana nanti lebih ke arah diagram-diagram yang lain yang lebih spesifik lagi ya. Seperti itu. Relationship ya atau hubungan. Itu yang digambarkan sebagai bentuk garis ya antara simbol use case bisa juga dengan aktor ya dan use case. Nanti relationship ini akan seperti ERD ya, jadi saling berhubungan ya antara use case dengan aktor ya, atau bisa juga use case dengan use case juga bisa ya, seperti itu. Jadi ini lebih ke arah hubungan ya, digambarkan dengan garis seperti ini, garis. Seperti itu. Kemudian include ya, ini juga simbol dari turunan dari hubungan ya, relationship tadi. Ini digunakan simbolnya titik-titik gini ya, titik-titik gini, titik-titik. Nah, titik-titik panjang ini, namanya di garis. Lalu panah ya, panah. Jangan lupa panahnya tuh di sini ada use case ya, di sini. Ya nih, seperti ya, contohnya ini apa tuh include ya? Include itu merupakan ini pemanggilan use case yang ada di luar ya. Contoh gini, contoh saya buat contoh, ada aktor manajer ya, ada hubungan relationship dengan use case laporan. Nah, use case laporan ini ya, ingat tadi kan use case itu apa yang dikerjakan oleh sistem, bukan bagaimana ya. Jadi di dalam aplikasi itu ya, di dalam aplikasi itu yang dikerjakan itu laporan ya. Laporan apa saja? Laporan penjualan, laporan keuangan. Nah, ini include di dalam ya. Jadi di dalam laporan ada apa? Ada ini, ada laporan keuangan sama laporan penjualan. Nah, seperti itu ya. Nanti saya jelaskan contohnya. Kemudian extend ya atau perluasan itu berbeda dengan include ya. Nah, ini extend itu menggambarkan variasi pada kondisi perilaku normal yang menggunakan lebih banyak kontrol ya. Nah, ini lebih banyak kontrol. Seperti contoh nih, saya berikan contoh satu nih, pembeli ya. Pembeli itu ada hubungan ini ya. Relationship juga dengan use case reseller sama langsung ya. Nah, seperti itu. Nanti di sini di extend ya, diperluas lagi. Diperluas masuk ke distribusi. Nah, seperti ini. Jadi di antara proses use case reseller
langsung dan proses distribusi ini ada namanya satu apa? Kontrol ya. Kontrolnya ini banyak. Nah, contoh gini, Pak, ini bukannya cuman include saja, berbeda. Kalau ini kita buat include, maka proses reseller, proses langsung ini tidak ada hubungannya dengan distribusi. Nah, seperti itu. Contoh kayak tadi itu. Kita kembali lagi ke include. Pak, ini laporan bukan kita extend, bukan kita perluas. Nah, bukan. Kenapa? Karena di laporan ini tidak terlalu begitu banyak kontrol. Cukup manajer itu memilih laporan keuangan atau laporan penjualan saja. Proses laporannya tidak terlalu penting ya, tidak terlalu banyak kontrol. Mungkin hanya misal kontrol seperti pilih jarak tanggal atau waktu yang dipilih ya untuk menampilkan laporan seperti itu. Kalau di eksternal lebih ke arah kontrol ya. Contoh pembeli melakukan ada yang reseller, ada yang langsung ya, yang langsung terpengaruh pada proses distribusi ya seperti itu. Jadi ini lebih ke arah perluasan dari use case itu sendiri yang dan juga tetap saling berhubungan ya seperti itu. Ya gini Pak, apa boleh misal setelah proses reseller ini ya lah ini contoh saya ingin gabungkan ke saya ingin include ke laporan reseller, boleh silakan. Ya, boleh. Itu lebih detail lagi, silakan. Selanjutnya, oh ya, inti dari use case ini ya itu untuk mempermudah user untuk membaca ya. Intinya gitu. Seluruh diagram dalam spesifikasi perangkat lunak ya. Tetap semua sama satu apa? Menggambarkan ya, menggambarkan apa yang ada atau apa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem untuk dibaca oleh orang awam ya, oleh orang awam. Jadi orang awam itu lebih mudah membacanya ya. Kalau misal sama-sama sama-sama TI sih mungkin lebih gampang ya, nggak perlu dibuatkan diagram sampai banyak gitu ya. Karena kita bekerja nanti output kita kan pasti akan setelah lulus akan bekerja lah, pasti akan berhubungan dengan orang awam, entah itu orang ekonom atau orang pendidikan ya, ada orang mungkin orang seni mungkin. Nah, kita nggak tahu itu seperti itu. Lalu yang selanjutnya ya, ini ada simbol general ya. Sebuah kejadian sendiri yang diperlakukan khusus untuk pola yang berhubungan ya. Ini lebih ke arah dalam satuan waktu ya. Seperti contoh di sini buka deposito lalu setelah orang itu buka deposito akan melakukan buka rekening ya. Tapi ini untuk proses generalization ya atau inheritance itu saya jarang menemukan. Tapi bisa dibuat ya yang lebih detail lagi ya. Seperti itu. Oh, ini sudah. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contoh use case diagram. Nanti kita akan bahas dulu ini ya tentang use case diagram. Jadi di sini ada berapa aktor? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 aktor ya. Ini di use case pembimbingan ya. Pembimbingan apa nih? Mungkin pembimbingan PKL ya atau praktek kerja lapang ya. Seperti itu. Lalu di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, tiap use case tadi ini ya, apa yang dikerjakan oleh sistem ya. Dan ini ada hubungannya nih lah. Ini ada hubungannya. Nah, jadi secara langsung itu bagian pembimbing lapang, mahasiswa, akademik, dosen pembimbing sistem ini lebih ke admin ya. Administrator ya. Oke. Ini berhubungan langsung dengan pembimbingan ini.
Nah, apa saja proses ini? Ada proses pendaftaran, penetapan dosen, pembekalan seperti itu ya. Jadi kelima aktor ini ya itu berhubungan langsung dengan use case pembimbingan. Yang isinya ini ada pendaftaran, penetapan dosen, pembekalan seperti itu. Kalau gini Pak, apa boleh saya ingin menambahkan lagi include atau tidak saya ingin menambahkan lagi hubungan atau enggak saya ingin tambah lagi tentang extend, silakan. Yang terpenting sesuai dengan kebutuhan yang ada ya. Jangan membuat spesifikasi itu yang tidak diperlukan atau yang useless ya atau yang sia-sia ya seperti itu. Karena kembali ke awal tujuan dari diagram itu untuk apa? Untuk mempresentasikan ya atau untuk menjelaskan apa yang ada kepada orang awam ya seperti itu. Kemudian gini, Pak, apakah bisa satu aktor ya? Satu aktor lah seperti itu. Atau enggak gini, ada pertanyaan gini. Bentar. Ada pertanyaan, Pak, apa bisa? Misal aktor dengan ini ada hubungan, nah seperti kan aktor dengan ini atau dengan ini. Apakah bisa? Tidak bisa. Karena apa? Karena use case itu hubungan antara aktor dengan use case, bukan aktor dengan aktor lah. Ini tidak bisa seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini, Pak, apa bisa satu aktor saja bisa? Seperti contoh ini, contoh ini ada satu aktor yang berhubungan langsung dengan 6 proses ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada data user, data penjualan, import, grafik, penjualan, peramalan ya. Ini biasanya kalau ada satu aktor ini biasanya lebih ke arah aplikasi yang untuk menghitung ya, seperti menghitung peramalan, forecast atau klasifikasi atau SPK juga bisa seperti menentukan beasiswa atau menentukan murid berprestasi yang ikut lomba seperti itu ya. Jadi lebih ke arah satu aktor karena cukup dia saja yang masuk ke dalam sistem itu ya ini. Ini semua include semua, ini include ke dalam login ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah tentang use case ya, itu gambaran singkat tentang use case diagram. Lanjutnya ke poin 2.3.2. Tadi kan poin 2.3.1 ya tentang diagram ya, tentang diagram use case ya. Tentang diagram use case. Sekarang kita masuk ke poin 2.3.2 tentang definisi aktor ya. Jadi yang selanjutnya ketika kita sudah membuat use case, kita definisikan aktor apa saja. Contoh ini saya mengambil aktor 1 ya, admin. Tadi lalu dideskripsikan ya. Apa itu admin seperti itu ya. Sama kalau misal aktornya ada 5, ditulis juga aktornya ada 5 seperti itu. Selanjutnya definisi use case ya. Setelah 2.3.2 ya tentang aktor, selanjutnya ke arah use case ya. Use case. Sama seperti tadi ya, tapi perlu ditambahkan ID ini. Nah ini perlu nih. Nah tadi di minggu sebelumnya itu saya menjelaskan tentang penomoran ya. Tata cara penomoran itu seperti apa. Ini untuk orang awam tuh biar bisa lebih paham ya tentang ID ini apa. Ini nanti akan ikut dalam diagram selanjutnya ya. Seperti itu. Jadi setelah use case selesai, lalu definisi aktor, lalu definisi use case. Sama. Dijelaskan ya apa saja yang ada. Dijelaskan lagi. Dan ini sesuai dengan jumlah use case. Contoh ini kan 6. UC01 sampai UC06 ya. Kita kembali lagi. Nah ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Jadi ini kita definisikan ya. Lalu ini juga kita definisikan ya. Nah ini. Ini juga bisa kita definisikan. Yang login ini juga kita bisa
definisikan ya. Jadi ada UC 07, ya, itu bisa kita masukkan. Selanjutnya definisi sudah. Lalu yang terakhir ini ada namanya skenario use case ya. Ini mungkin penting ya, kata saya ini penting. Karena ini menjelaskan tentang berjalannya sebuah use case. Nah, ini mungkin yang teman-teman juga harus pelajari jika sudah membuat diagram use case, kemudian sudah mendefinisikan aktor, kita sudah mendefinisikan use case, lalu kita ini baca, kita buat skenario ya, atau bisa juga dengan workflow ya, atau kerangka ya, apa ya, alur dari use case ya. Tapi ini lebih ke arah penjelasan. Nah, ada banyak ini berupa apa? Berupa tabel ya, berupa tabel. Ada kolom nama, deskripsi aktor, precondition, postcondition, normal flow ya. Kita sebelum ke tabel ya, kita akan belajar dulu dengan kolom-kolom yang ada ya. Ada nama use case, deskripsi use case, aktor apa saja, kondisi awal, kondisi akhir, lalu normal form ya, langkah-langkah secara normal ya. Selanjutnya, nah ini di sini saya sudah memberikan contoh tentang salah satu use case yang ada. Contoh seperti mengelola data user ya. Ini prosesnya sama seperti kita main pingpong ya, sama. Jadi anggap gini deh, anggap satu apa? Kita ini lagi main pingpong ya. Ada ini ya, ada dua orang ini ya. Nah, di sini kita main pingpong. Ini meja pingpong ya. Ada mejanya, ya meja. Lalu di sini ada netnya ya, ada netnya. Ini bukan ya, pingpong ya, pingpong. Ini sama. Ketika ini melakukan apa ya namanya ya, ke arah lawan ya, lawan akan membalasnya. Begitu seterusnya. Ya. Habis dari A ke B, lalu B ke A, lalu A ke B, seperti itu terus. Ya, sampai akhir ya, sampai salah satu ini berhenti seperti itu. Kan gak mungkin kalau main pingpong ini akan gak akan ada habisnya ya, pasti akan finish ya seperti itu. Lanjutnya kita ambil dari contoh pingpong ini. Ya. Pertama, kita tulis apa nama use case-nya. Ya. Di sini saya ambil contoh mengelola data user ya. Lalu deskripsinya apa? Kita tuliskan. Lalu prekondisi ya, sebelum atau before ya, sebelum before. Lalu post kondisi ya, ini setelah tuh after. Ya. Jadi di dalam use case data user ini ada dua kondisi, yaitu apa? Sebelum dan setelah. Ya. Sebelumnya itu administrator, admin atau aktor itu datanya belum tersimpan sama setelah tersimpan ya. Nah, maaf, baterai saya mau habis. Bentar. Kalau saya mau habis, bentar saya ambil charger dulu sebentar. Oke, saya kembali. Tadi ada masalah ya, baterai saya mau habis. Oke, kita kembali lagi tentang apa sampai mana? Oh, sampai sini, sampai skenario ya, skenario ini. Jadi sama dengan pingpong tadi. Dimulai dari mana dan berakhir di mana ya. Contoh gini. Yang pertama dilakukan itu kan dari sistem ya, dari sistem. Saya mengambil contoh itu dari sistem. Yang pertama itu sistem akan menampilkan form user ya kepada administrator ya. Nah, kemudian dari sistem ini akan dilempar kepada aktor ya. Aktor itu sebagai selaku administrator itu ngapain ya? Nah, contoh setelah sistem itu melempar sebuah form ya, sebuah isian form user.
administrator ini apa? Lah, akan melakukan input ya atau memasukkan data user ya sebagai aksi dari aktor ya. Setelah aksi ini, kemudian lempar lagi ke arah sistem. Aksinya ini kan sudah menginputkan data. Kemudian sistem akan apa? Akan menyimpan data user itu yang dimasukkan dari aktor administrator. Nah, seperti itu. Jadi seperti main pingpong itu ya, sama. Jadi setelah sistem itu melempar kepada aktor, aktor kemudian akan melakukan aksi. Aksi tersebut akan menimbulkan sebuah reaksi seperti itu. Ya. Kemudian misal gini, Pak, apa boleh pertama itu dari aksi aktor dulu ya? Contoh gini, misal saya ingin pertama kali itu yang proses itu aksi aktor lalu melemparkan ke dalam sistem, boleh. Contoh gini, misal adik-adik itu misal teman-teman tuh pertama kali melakukan login ya kan login tidak akan tampil login apabila kita ya sebagai user tuh belum menginputkan alamatnya ya. Misal seperti alamat ke Facebook, berarti kan harus mengetikkan www.facebook.com. Kemudian kita lempar ke dalam sistem ya. Kemudian sistem itu akan membaca permintaan kita, request kita atau apa, kemudian reaksi dari sistem itu ya akan menampilkan halaman login yang kemudian dilempar lagi ke aktor ya seperti main pingpong itu. Setelah dilempar kembali, aktor input data login. Nah, sama seperti itu. Login kirim lagi ke sistem seperti itu. Ya. Kemudian setelah normal ya skenario normal selesai, kemudian skenario alternatif ya. Sama, di sini ada skenario alternatif tuh yang berisi selain di normal ya. Contoh jika user menekan tombol cancel ya, atau user memasukkan format yang salah ya, yang sudah ditentukan ya, atau bisa dikatakan nih error handling ya. Mungkin tidak begitu sudah familiar ya tentang kata error handling ini ya. Jadi kalau yang belum tahu itu error handling itu apa, itu sebuah cara untuk meminimalisir ya atau untuk menghilangkan error-error yang ada. Contoh, saya ingin menginputkan sebuah teks ya, berupa apa ya? Berupa tanggal lahir ya, berupa angka tanggal lahir ya. Nah, itu kita code error handling apabila kita hanya bisa menginputkan date ya, date saja, itu tanggal lahir saja. Atau enggak, saya ingin menginputkan nomor KTP ya atau nomor NIK ya, itu kita ingin menginputkan angka saja sebanyak 16 ya kalau salah berapa ya? 16 16 angka ya. Lah itu kita melakukan error handling jika kurang tidak bisa atau jika lebih tidak bisa. Kan tidak bisa diinputkan selain angka seperti itu ya. Jadi ini ada skenario, ini perlu ya. Jadi kalau kita membaca ini tuh gampang, orang awam tuh gampang. Ya. Kalau kita baca ya, misal seperti saya ya orang itu awam, jadi cukup membaca tuh use case-nya apa, isi dari use case ini apa, kondisi-kondisinya apa saja ya, lalu apa yang dilakukan sistem ini ke dalam use case yang secara normal, lalu yang skenario alternatif ya, apa yang bisa dikerjakan use case selain yang normal itu. Wah, seperti itu. Selanjutnya juga sama ya, saya memberikan contoh dua nih sama intinya, tapi ini use case yang berbeda sama seperti main pingpong tadi. Ada deskripsi ya, ada sebelum kondisi, setelah kondisi, lalu ada aktor ya, ada reaksi sistem, lalu ada alternatif seperti itu ya. Jadi intinya dari skenario use case ini kita sistem ya, bisa dari sistem, bisa dari aktor melempar dulu ya kepada siapa, lalu akan memberikan reaksi lalu aksi seperti itu ya. Oke.
Oke, sekian. Silakan dipelajari. Jika ada pertanyaan bisa chat saya, ya bisa WA saya. Pertemuan minggu depan saya akan mengajarkan tentang kelanjutannya ini ya. Kita sampai 2.3.2 apa? 2.3, maaf, 2.4 ya. Karena kita sudah 2.3 ya. Sekian ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan bisa chat saya. Nanti saya upload video ini ya. Oke, sekian. Saya stop screen dulu. Sekian materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.